Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bansos hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tambah rizkinya, tambah barokah, dan semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membahas bansos yang akan cair di bulan Juni 2025. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenalan dengan channel Bansos hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya. Aktifkan loncengnya agar semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial apabila video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah diumumkan bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU mulai tanggal 5 Juni 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional, program ini bertujuan untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Adapun ada beberapa fakta terkait BSU tahun 2025 ini. Jadi, kepada semuanya yang memiliki banyak pertanyaan mengenai BSU tahun 2025 ini, pastikan nonton video ini sampai selesai. Jadwal pencairan BSU tahun 2025 telah dijadwalkan mulai dicairkan pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang hingga selesai. Adapun untuk besaran bantuan tersebut yaitu masih sama dengan pencairan BSU di tahun-tahun sebelumnya, yang mana penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 yang akan ditransfer langsung ke rekening bank yang terdaftar atau dalam hal ini yaitu pengambilannya melalui PT Pos Indonesia. Dan nantinya akan langsung dibuatkan rekening kepada masing-masing penerima BSU tersebut. Berikut adalah hal yang paling banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat terkait syarat penerima BSU tahun 2025 ini. Untuk menerima BSU di tahun 2025 ini, pekerja harus memiliki kriteria. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang menerima bantuan BSU ini adalah warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing. Yang kedua, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, peserta harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak memiliki, maka tidak akan dicairkan BSU-nya. Yang ketiga, memiliki penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan atau disesuaikan dengan UMP atau UMK daerah masing-masing. Jika calon penerima BSU ini memiliki gaji di atas UMP atau UMK, maka pasti BSU-nya tidak akan dicairkan. Yang keempat, bukan anggota TNI, Polri, atau ASN. Yang kelima, tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, dan BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. Adapun terkait hal cek status penerima BSU tahun 2025 ini, yaitu dapat diakses langsung melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.go.id. Bisa langsung dicek statusnya di sana dan ikuti petunjuk yang ada. Yang kedua, insentif guru honorer 300.000 per bulan. Pemerintah akan memberikan insentif bulanan sebesar 300.000 khusus untuk guru honorer yang belum tersertifikasi dan terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Pencairan akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026 dengan target 310 guru honorer penerima bantuan ini. Yang ketiga, diskon tarif listrik PLN sebesar 50%.
Nah, ini kabar yang sangat menggembirakan juga. Karena di periode Januari Februari awal tahun kemarin, untuk diskon tarif listrik ini sangat membantu sekali bagi keluarga yang membutuhkan ataupun keluarga yang menerima tentunya. Namun, untuk periode Juni Juli nanti ini ada perbedaan aturan, yang mana di awal tahun kemarin itu yang mendapatkan adalah rumah dengan daya 2200 volt ke bawah. Tapi untuk periode Juni hingga Juli tahun 2025 kali ini, yang menerima itu syaratnya adalah yang memiliki daya yaitu 1300 volt ke bawah. Jadi, ini ada pengurangan penerima tentunya. Untuk diskonnya adalah 50%. Nanti bagi pengguna prabayar atau yang membeli token listrik, seperti itu nanti diskonnya langsung didapatkan ketika membeli token listrik. Sedangkan untuk yang pasca bayar, diskonnya akan diberikan ketika pelanggan listrik itu membayar tagihan listrik. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kalau misalkan mekanismenya masih sama seperti di awal tahun kemarin, insya Allah seperti itu. Tapi yang jelas, nanti kita tunggu perkembangan informasinya untuk diskon tarif listrik 50% ini. Sementara ini, yang disyaratkan adalah yang menerima yaitu rumah tangga dengan daya listrik 1300 volt, kemudian 900 volt, kemudian 450 volt. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya di hari ini, tanggal 29 Mei 2025, kita akan kembali mengupdate status bantuan PKH BPNT tahap kedua tahun 2025 di 6NG. Dan juga cek bansos kemarin, ini ada yang mengabarkan katanya sudah SPM. Tapi saya rasa ini masih belum SPM. Jadi, buat pemerhati informasi-informasi seputar bantuan sosial di media-media online di YouTube, Facebook, dan juga di media-media yang lainnya, diharap waspada dan juga hati-hati terkait dengan informasi yang beredar terkait belakangan ini yang tidak sedikit oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meramaikan kontennya, akunnya sengaja membuat kabar bohong. Mengedit tampilan dari 6NG seakan-akan periode April hingga Juni tahun 2025 itu sudah SPM. Nyatanya, per hari ini tanggal 29 Mei tahun 2025 ketika kita cek di akun 6NG kami, di mana untuk saat ini masih sama. Penentuan KPM, prosesnya masih sama di penentuan KPM. Sedangkan di proses evaluasi komponen itu masih belum dilakukan karena untuk proses penentuan KPM ini masih belum selesai. Kemudian final closing untuk jumlah KPM, jumlah omspan, jumlah burkol juga masih kosong semua. Jadi, untuk final closing ini masih belum dilakukan, meskipun periode salurnya April hingga Juni tahun 2025 ini sudah ada di submenu final closing. Tapi, untuk tahapan final closing sendiri itu masih belum dilakukan. Jadi buat para keluarga penerima manfaat atau KPM, update status PKH per hari ini jadi masih penentuan KPM ya. Mbak, kenapa kok lama? Kenapa kok berbelit-belit dan sebagainya tentunya. Ini kan ada proses migrasi atau perpindahan dari yang awalnya sumber datanya adalah di TKS berpindah ke DTSEN. Jadi buat para keluarga penerima manfaat atau KPM harus lebih bersabar karena butuh penyesuaian. Seperti itu. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran lagi. Karena mengingat di DTSEN itu adalah gabungan dari berbagai macam data yang diolah oleh BPS dan dibuat sistem ranking. Sehingga nanti akan muncul ranking namanya desil 1, desil 2 hingga desil 10. Jadi bisa dipahami. Kemudian untuk update status PKP PNT juga dicek bansos. Kalau di 6NG itu kan hanya beberapa orang saja yang bisa mengeceknya, seperti pendamping sosial PKH, kemudian operator desa, operator 6NG supervisor di dinas sosial kabupaten ataupun kota. Tapi kalau dicek bansos, semua orang bisa mengaksesnya, apalagi yang berbasis web. Kalau berbasis aplikasi cek bansos itu membutuhkan user dan juga akun, password, dan itu harus mendaftar dulu ke pihak Pusdatin. Tapi untuk yang berbasis web, semua orang bisa mengaksesnya.